Hai guys, kembali lagi bersama saya di Stasiun Movie. Apa kabarnya brother and sister? Semoga hari ini kalian diberikan rezeki yang melimpah ruah dan selalu dalam lindungannya. Perlu diingat ya, rezeki itu bukannya berupa uang saja, tapi kesehatan dan kekasih yang baik dan pengertian. Apalagi yang suka ngirim nasi padang di siang hari. Gimana nih para pecinta dunia gaib? Apa kalian masih koleksi paku beton dan berharap bisa nancepin di kepala memetik? Dan berharap bisa jadi manusia cantik? Hihihihihihi. Oke, tak perlu banyak babi bu di awal. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre horor dari kampungnya Upin Ipin. Semoga kalian terhibur ya, yang dimana di era gempuran orang-orang untuk memilih pilihan pendamping hidup, semoga tidak salah pilih lagi. Kisah ini dimulai dari seorang dukun yang sedang mengejar sesosok Pontianak yang terus terbang menuju hutan dari pohon ke pohon, hingga akhirnya Pontianak berhenti di semak-semak dengan peralatan yang sudah dipersiapkan berupa paku dan sebuah kendi berisi air doa. Perlahan ia mendatangi setan itu. Sayangnya sebelum menyerang, dia terluka. Untungnya paku itu bisa ditancapkan di setan yang menggunakan daster putih itu. Beberapa bulan setelah Pak Ijo, seorang pria tinggal sendiri di dalam hutan. Dia bekerja sebagai pengrajin gerabah, yang galeri itu tak jauh dari rumah orang tuanya. Dalam perjalanan menuju galeri, Pak Ijo menabrak seorang perempuan yang mengendarai sepeda. Kejadian itu mengingatkan dengan apa yang dialami beberapa, di mana malam itu dia hendak menuju rumah ibunya. Tiba-tiba ada seorang gadis yang melintas sehingga tanpa sengaja dia tertabrak oleh Pak Ijo. Pak Ijo yang merasa bersalah pun membawa gadis itu ke rumah ibunya. Ibunya yang melihat itu bertanya kepada Pak Ijo, "Kenapa membawa gadis malam-malam, Jo?" Dan Pak Ijo menjelaskan kalau gadis itu tertabrak olehnya dan sekarang dia pingsan. Adiknya yang bernama Darti menyarankan membawa ke rumah sakit. Namun Pak Ijo memilih merawatnya terlebih dahulu. Hari berikutnya gadis itu masih belum sadar. Bahkan tukang pijet yang ia panggil belum bisa menyadarkan gadis tersebut. Sang tukang pijet itu pun menyarankan untuk mencari orang yang lebih sakti darinya. Dan beberapa hari kemudian gadis itu pun sadar, namun dia tidak ingat apa yang terjadi. Butimah, ibunya Pak Ijo, menyuruhnya untuk beristirahat dan jika sudah mulai sehat, Pak Ijo akan mengantarkannya pulang. Namun gadis itu kebingungan karena tak ingat apapun. Pak Ijo dan lainnya pun menduga kalau gadis tersebut mengalami hilang ingatan. Kejadian itu sudah berlalu selama setengah tahun. Pak Ijo sendiri sudah memasang iklan di grup-grup jual beli di Facebook dan berharap ada keluarga yang mengenali gadis tersebut. Sayangnya tidak satu pun yang melakukan komen atau melakukan inbox. Pak Ijo mencari tahu apa yang Melati ingat. Sayangnya dia lagi-lagi tak ingat apa-apa. Bahkan Pak Ijo menanyakan pada saat melintas di depan mobil Pak Ijo. Malam itu dia juga tidak tahu. Di sisi lain ada seorang yang menyukai Pak Ijo bernama Tarwen. Tarwen sendiri tak menyukai Melati yang terus tinggal di rumah Pak Ijo. Tarwen yang ingin Pak Ijo menjadi suaminya karena dia sudah cukup dengan keluarganya Pak Ijo. Ketika makan malam, tiba-tiba ibu Pak Ijo membahas mengenai Melati yang sudah setengah tahun tinggal bersama mereka. Dan anehnya tak ada info orang hilang atau yang mencari Melati. Melati sendiri juga tak tahu kenapa bisa seperti itu dan tak ada yang mencarinya. Dia juga berterima kasih karena sudah dirawat oleh Butimah. Ia juga meminta maaf karena terus merepotkan Butimah dan keluarganya. Tarwen yang ikut makan malam bersama mereka pun menjawab dengan ketus karena takut Pak Ijo tertarik dengannya. Darti pun mencoba menenangkan keadaan kalau Melati tinggal berapa lama, tak masalah. Dan tidak ada orang yang akan marah kepadanya. Selain itu, Darti juga mengatakan kalau Melati bisa menggunakan kamar milik Pak Ijo
karena kakaknya itu lebih suka tinggal di rumah yang ada di dalam hutan. Tarwan pun meminta Paijo mengantarkannya pulang ke rumah. Ia melakukan itu supaya Melati merasa panas dan menegaskan kalau Paijo itu miliknya. Tarwan sendiri juga mendatangi Sarwono Dukun Sakti untuk menaklukkan hati Paijo dan menjauhkan dari Melati. Pagi harinya Melati yang bangun tidur pun dia menikmati suasana pagi di rumah Butimah. Tiba-tiba di saat sedang santai, ia menari dengan sendirinya dan berhenti ketika Paijo melihat hal itu. Paijo pun terkejut kalau tahu Melati bisa menari dan berkata dalam hati, apa mungkin Melati artis dangdut orjen tunggal. Melati sendiri juga tak tahu kalau Melati bisa menari, namanya juga manusia amnesia. Paijo pun segera pergi karena di rumah ibunya itu sedang kosong karena tak baik dan tak mau dijadikan bahan gosip. Apalagi kalau sampai ibu PKK tahu, yang ada bisa FYP di Facebook. Paijo yang kembali ke tempat kerja didatangi oleh Tarwan. Dia menanyakan soal hubungan mereka berdua. Ia mengatakan semenjak Melati datang, Paijo tak pernah membicarakan lagi tentang masalah perkawinan. Paijo sendiri merasa kesal dengan Tarwan. Ia mengatakan kalau Tarwan terus-menerus dan mepet ke ibunya untuk dijadikan menantu. Tarwan pun merasa jengkel. Ia menyalahkan Melati karena Paijo sekarang berbicara seperti itu kepadanya. Tarwan tak terima dan dia tak akan membiarkan Melati memiliki Paijo. Malam harinya Darti terbangun di tengah malam. Samar-samar ia melihat ada perempuan yang menari di kamar atas. Darti mengira kalau itu adalah Melati. Namun ketika dipanggil, sosok itu membalik dan melihatkan wajah Melati yang mengerikan. Darti yang ketakutan ditenangkan oleh Mansur suaminya dan memberitahu kalau tidak ada apa-apa di sana. Pagi harinya Darti merasa kesal dengan Mansur karena dia tidak mempercaya apa yang ia katakan. Mansur mengatakan pada istrinya agar tidak asal bicara. Melati yang diajak jalan-jalan bersama Paijo. Semakin lama Paijo pun menyukai Melati. Dan Melati yang masih malu-malu untuk menjalin hubungan dengan Paijo. Butimah memberitahu kalau ibu PKK terus membicarakan tentang Melati. Paijo pun tak peduli dengan hal itu. Namun bagi ibunya itu sangat mengganggu dan dia tak bisa membiarkan Melati tinggal semakin lama di rumah mereka. Paijo sendiri mengerti hal itu. Dia juga bingung karena dia tak bisa membiarkan Melati begitu saja. Terlebih Paijo merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Butimah pun mempunyai solusi kalau memang begitu adanya Paijo diminta mengawini Melati sehingga Paijo bisa menjaga gadis itu selamanya. Butimah pun lebih menyukai Melati ketimbang Tarwan. Melati sendiri mendengar percakapan itu dari jendela kamarnya. Malam harinya Paijo mendatangi Melati yang termenung di teras rumah. Melati meminta maaf kepada keluarga Paijo yang telah banyak merepotkan. Semenjak kejadian itu Melati tak mempunyai siapa-siapa kecuali Paijo. Paijo pun menawarkan menikah dengannya, meski tak langsung menjawab, namun Melati menyetujui lamaran itu. Hari berikutnya mereka pun pergi ke pasar dan mencari baju perkawinan. Tarwan yang melihat hal itu merasa kesal. Hari pernikahan pun berlangsung. Tarwan yang melihat itu pun merasa sedih karena ditinggal kawin oleh Paijo. Paijo pun berpamitan kepada ibunya untuk membawa Melati ke rumahnya yang ada di tengah hutan. Tiba Saleh, paman dari Paijo, datang di kampung. Selama ini Saleh tinggal di Kuala Lumpur bersama anaknya. Melati sendiri takutan setelah melihat Saleh karena mempunyai tumor di pipinya. Paijo pun berpamitan pergi. Saleh tiba-tiba menanyakan ke Butimah kenapa Paijo dikawinkan dengan perempuan itu. Dia pun menjawab karena ingin menghindari fitnah dari para warga kampung. Tarwan kembali mendatangi Dukun Sarwono dan marah-marah karena ajiannya tak berhasil.
Dukun itu pun memberi boneka wudhu untuk menyantet Melati. Sementara Pak Ijo sendiri mengajak Melati untuk pengecrotan. Melati pun malu-malu kucing untuk melakukan hal itu. Hari berikutnya Saleh mendatangi Butimah. Ia memberitahu kalau ada yang aneh di Melati dan menanyakan asal-usul keluarga Melati. Butimah tidak bisa menjawab hal itu. Bahkan dia sudah memasang foto Melati di jejaring sosial, terutama di grup jual beli COD. Namun tak ada yang mengenalnya. Saleh sendiri meminta Butimah tidak menceritakan hal itu pada Pak Ijo, dan dia akan berbicara sendiri. Saleh pun mendatangi rumah Pak Ijo. Melati yang mengetahui kedatangan Saleh pun masuk ke dalam rumah. Saleh sendiri pun memaklumi hal itu. Dia mengatakan kalau wanita cantik yang melihatnya pasti ketakutan. Kedatangan Saleh sendiri ingin memberitahu sebuah pesan kepada Pak Ijo jika istrinya merasa tak sehat atau sesuatu hal untuk segera memberitahunya. Pun menanyakan apa maksud pembicaraannya itu. Saleh hanya menjawab kalau ada merupakan pengantin baru dan takutnya ada orang yang berniat jahat kepada mereka. Tarwan kembali mendatangi Pak Ijo. Kali ini dia membawakan makanan untuknya. Namun Pak Ijo menolak hal itu karena dia sudah mempunyai istri. Dan dia mengatakan kalau sudah jangan mengganggunya lagi. Malam harinya Pak Ijo bermimpi buruk. Dia melihat istrinya yang berada di ruang tamu sedang memegang kendil hitam yang ada di sana. Namun saat berbalik terlihat wajah yang menyeramkan. Pak Ijo yang terbangun pun ketakutan dan melihat Melati yang ikut terbangun. Malam berikutnya di waktu makan di rumah Butimah, dan Darti sendiri tak mau makan bersamanya karena masih ketakutan dengan Melati setelah kejadian waktu itu. Dirinya juga tak mau ditinggal oleh kakak iparnya tersebut. Pak Ijo pun menanyakan apa yang dibicarakan oleh pamannya pada ibunya. Butimah memberitahu kalau Melati sedang tak sehat. Pak Ijo pun setuju dengan hal itu. Ia mengatakan orang yang mengakibatkan semua ini adalah Tarwan. Tarwan yang cemburu dan berniat menyelakakan keluarganya. Butimah memperingatkan anaknya tak berbicara sembarangan. Kalau yang dikatakan itu tak benar, maka akan menjadi sebuah fitnah. Dari kejauhan Tarwan mengamati Pak Ijo yang pulang ke rumah. Dari kejauhan Tarwan mengamati Pak Ijo yang pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Pak Ijo yang akan menyuruh Melati untuk masuk, namun ia kebingungan karena istrinya itu sudah menghilang. Ia mencari di sekeliling rumah, namun tak menemukan Melati dimanapun. Pak Ijo pun masuk ke dalam rumah dan dia melihat Melati yang sudah tidur di kamar, dan kali ini dia merasa merinding. Pak Ijo segera berganti baju dan masuk kembali ke dalam kamar. Namun Melati tak ada di sana. Terdengar suara ayunan dari luar rumah. Pak Ijo yang melihat Melati dengan muka yang mengerikan, ia pun berteriak dan Melati tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Dia pun menanyakan apa yang terjadi pada Pak Ijo karena terlihat ketakutan. Dirinya memberitahu kalau dia baru keluar dari kamar mandi. Pak Ijo sendiri kebingungan apa yang dilihatnya barusan. Ia tak percaya apa yang barusan terjadi. Pagi harinya Pak Ijo berpesan pada istrinya agar memasak lebih banyak karena ibunya akan makan malam bersama. Malam harinya Tarwan yang tak diundang pun datang dan memberikan kue apem. Butimah pun tak bisa menolak pemberian darinya, dan ia menyimpannya di dalam rumah. Tiba-tiba Melati jatuh pingsan kesetanan seolah-olah dia kesurupan dan dia memandangi Tarwan. Tarwan segera pergi dari rumah Pak Ijo. Melati yang pingsan pun dibawa ke dalam rumah. Tarwan segera pergi dari rumah Pak Ijo. Melati yang pingsan pun dibawa ke dalam kamar. Butimah pun menyuruh Pak Ijo agar bersabar apa yang sedang terjadi. Mansur yang telah pulang dari ngode mengajak istrinya dan Butimah pulang ke rumah. Malam harinya Melati kembali bangun dan keluar rumah.
Samar-samar terdengar suara seperti suara kidung. Paijo yang mengetahui hal itu segera mengejar istrinya. Namun ia melihatnya Melati terbang ke arah hutan. Tiba-tiba Melati sudah ada di belakangnya dan seolah-olah Melati yang mengikuti Paijo keluar rumah. Beberapa hari berikutnya, Darti yang sudah tidak takut pada Melati, dia mengajaknya bermain ke Kali Serayu. Dan Melati mendengar suara kidung dan Melati berjalan menuju suara tersebut. Darti yang sendirian pun kebingungan dan mencari kakak iparnya yang sedang memakan bunga melati yang tumbuh liar di sana. Tiba-tiba Melati tersadar dan mengajaknya Darti pulang ke rumah. Sementara itu Butima ditelepon oleh Saleh untuk datang ke rumah di malam hari bersama Paijo, namun tidak dengan Melati. Karena ada sesuatu hal yang akan dibicarakan, Butima pun segera menelpon Paijo dan mengajaknya ke rumah Saleh. Namun Paijo tak mau melakukan itu karena dia sibuk bikin konten untuk channel Toktiknya. Darti pun mengantar Melati namun tak sampai rumah. Melati sendiri melihat perempuan yang hamil dan melihat ingin seperti itu juga. Muncul Tarwan dengan wajah bengisnya. Mereka berdua pun saling bertatapan satu sama lain. Kita pun yang melihatnya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Malam harinya Butima dan Darti mendatangi Saleh. Saleh pun menanyai Paijo karena tak terlihat. Paijo yang baru pulang dari lemburnya melihat istrinya yang berada di luar sedang menangis. Dan dia menanyakan apa yang terjadi. Melati memberitahu kepada Paijo kalau yang terjadi dengannya akan selalu menyayangi Paijo. Paijo sendiri mengerti keadaan yang terjadi. Ia meminta maaf karena terlalu sibuk akhir-akhir ini. Banyak pesanan orderan yang masuk. Tiba-tiba Melati datang dari dalam. Hal itu membuat Paijo terkejut. Dia kebingungan dengan siapa barusan berbicara. Melati pun mengatakan dengan Paijo karena sikapnya terlihat aneh. Butima yang mengetahui itu pun merasa sedih. Paijo yang mendengar keributan itu mencoba untuk keluar. Dibocorkan oleh sang sutradara, terlihat di gitok Melati terlihat paku yang muncul. Nah. Paijo keluar pun mendatangi ibunya dan memberitahu kalau itu ulah Tarwan. Dan ibunya memberitahu kalau Melati bukanlah manusia. Tentunya Paijo marah dan menyuruh mereka semua untuk pergi dari rumahnya. Ia tidak ingin rumah tangganya dicampuri urusan orang lain. Paijo pun kembali ke dalam rumah dan menangis. Kenapa ia mengalami hal seperti ini? Melati yang seorang istri yang soleha datang memeluk dari belakang. Lalu Paijo menanyakan siapa sebenarnya Melati. Belum sempat memberitahu yang sebenarnya, Saleh berteriak kalau Melati adalah hantu. Jika tak percaya, untuk melihat paku di gitok Melati. Melati sendiri mengatakan kalau ia sangat mencintai Paijo dan dia tidak ingin kehilangan dirinya, dan Paijo pun memeluk dirinya dan mencabut paku itu. Perlahan Melati pun berubah menjadi Pontianak. Kalau semua itu bermula dari kakaknya, yaitu ayah Paijo. Melati dulunya adalah seorang manusia yang dibunuh ketika melahirkan dan mati menjadi Pontianak. Suaminya yang sangat mencintai dan meminta bantuan kepada ayah Paijo untuk menjadikan berwujud manusia. Sayangnya Paijo mati karena terluka. Lalu tuannya diwariskan kepada Paijo, yang harusnya tuannya adalah ayah Paijo. Pak Saleh pun menyuruh Melati untuk pergi sebelum dia membinasakan. Sebelum dia membinasakannya, perlahan Pontianak itu terbang. Pak Saleh pun menyuruh Melati untuk pergi sebelum dia membinasakannya. Perlahan Pontianak itu terbang dan menjauh. Sementara Paijo menangisi kepergian istrinya. Tiba-tiba Pontianak itu mendekati dan memeluk Paijo. Dan ia terbangun dari tidurnya.
Ternyata Paijo hanya bermimpi. Lalu dia mengecek leher istrinya, namun tak ada paku di gedoknya. Paijo sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Sementara itu di depan rumah ada Pontianak yang main ayunan di bawah pohon. Dan film pun selesai. Pesan yang diambil dari film ini adalah teliti dulu sekitar kepala sebelum menjadikan seseorang dijadikan pasangan, karena takutnya ada paku di kepalanya. Oke, terima kasih.